Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwaji tahirati ummatil mu'minin tabi'inahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi yassir wa tu'assir rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun, penting, catatan penting. Man tasarrafa, siapa saja yang berbuat, siapa saja yang bertindak, fi mali ghairihi, pada harta orang lainnya, pada harta orang lainnya seseorang yang bertindak. Terjemahan kitabnya mudah dipahami, pada harta orang lain. Dhannan, hal keadaan seseorang, bibai'in, dengan cara dia jual. Dia bertindak pada harta orang lain dengan cara dia jual. Au ghairihi, atau cara selainnya dijual. Dia sewakan, dia pinjamkan, dihibahkan, disedekahkan. Dhannan, hal keadaan seseorang mengira. Ta'diyahu, melampaui batasnya seseorang. Dia mengira dia sudah melampaui batas. Dia mengira dia sudah membuat kezaliman karena dia telah jual harta orang lain. Fabana, maka terbukti annalahu alaihi wilayatan, sesungguhnya baginya orang tersebut atasnya harta ada kekuasaan. Terbukti sesungguhnya bagi orang tersebut atasnya harta ada wewenang. Seperti angkana mala muwarithihi, bahwa ada ia harta yang dia jual, yang dianggap tadi dia sudah membuat kezaliman, itu adalah harta muwarithnya. Pemuwaris? Harta muwaris, siapa muwaris? Orang yang ia mewarisi darinya, orang yang mewariskan kekayaan kepadanya, dia adalah waris. Sementara orang itu adalah muwarisnya, orang yang mewariskan kepadanya. Jadi harta yang dia jual, harta yang dia pinjamkan, harta yang dia sedekahkan, yang dia anggap tadi dia sudah membuat sebuah perkara zalim, ternyata harta itu, harta itu adalah harta muwarisnya. Fabana mautuh, lalu terbukti meninggalnya muwaris, terbukti meninggalnya muwaris. Dia jual mobil ayahnya, dia jual tanggal 6, ayahnya meninggal tanggal 5. Anggapan dia sudah buat zalim, menjual harta ayah. Tapi hakikatnya dia sedang menjual hartanya sendiri. Au mala ajnabiyin, atau yang dijual itu adalah harta orang lain. Fabana idnuhu lahu, maka terbukti izinnya orang lain baginya orang tersebut. Kita pinjam hutang-hutang, pinjam, hutang, pinjam.
Kita pinjam mobil kawan, setelah kita pinjam, kita jual. Kira-kira orang minjam lalu dia jual mobil orang lain, anggapan dia sedang membuat perkara zalim. Tapi dia jual mobil itu tanggal 3, tanggal 26 Mei. Sementara orang yang punya mobil sudah memberitakan kepada keluarganya, mobil saya yang dipinjam oleh kawan saya sudah saya kasih ke dia tanggal 20 Mei. Maka hukumnya sah. Atau kata dia, saya wakilkan kawan saya minjam mobil itu mulai hari ini tanggal 20 Mei untuk dia jual. Nah, dan dia tidak tahu perwakilan itu. Audhanan faqda syartin, atau dia menjual, dia tasarruf hal keadaan dia menduga tidak cukup syarat. Menduga tidak cukup syarat. Fabana mustawfiyan lisyurut, maka terbukti ia jual beli itu cukup bagi syarat-syaratnya. Jawab untuk 3 kasus yang telah disebutkan, sahha tasarrufuhu, sahlah, bukan salah, sahlah tasarrufnya orang tersebut. Nah, tasarrufnya dianggap sah. Kenapa sah? Li'anna al-ibrata fil uqudi bima fi nafsil amri. Karena sesungguhnya yang diperhitungkan dalam transaksi-transaksi, dalam akad-akad, dengan sesuatu yang ada pada diri urusan. Apa makna diri urusan? Yang mudah dipahami, reality. Nah, realitanya bagaimana? Kalau realitanya itu milik dia, walaupun dia menganggap bukan milik dia, sah dijual. Kalau realitanya dia dapat izin untuk menjual, padahal dia menganggap sedang menjual barang orang lain, sah dia jual. Kalau anggapan dia syarat jual belinya tidak cukup, tapi realitanya cukup, sah. Yang penting realita. Prasangka, praduga dari orang yang melakukan transaksi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, wa fil ibadat, itu diatur kepada fil uqud, maka ulang amilnya adalah li'annal ibrata fil ibadat, karena sesungguhnya yang diperhitungkan dalam ibadah-ibadah, bidzalik, dengan demikian. Demikian apa? Ma fi nafsil amri, dan ditambah ma fi dzannil mukallaf, sesuatu yang ada di dalam dugaan orang mukallaf. Jadi kalau ibadah dua yang diperhitungkan, ma fi nafsil amri dan ma fi dzannil mukallaf. Sesuatu yang terjadi sesuai dengan realita dan sesuatu yang sesuai dengan prasangka orang yang melakukan ibadah tersebut. Wa min sama, dari karena itu, lau tawadda'a, jikalau berwudu ia seseorang, walam yazunna annahu mutlaqun, dan tidak mengira ia seseorang sesungguhnya apa? Sesungguhnya apa? Kemudian jikalau, dan dari karena itu, jikalau berwudu ia seseorang, walam yazunna, dan tidak menduga ia seseorang sesungguhnya apa? Hah? Ujungnya apa ujungnya? Mutlakun, mutlak. Masalahnya masalah apa? Wudu. Ujungnya apa? Apa kembali domirnya? Kemana kembali domirnya? Nah, ada wudu mutlak.
Zon mutlak. Masalahnya masalah wudu, ujungnya mutlaknya itu apa isi? Sesungguhnya titik-titik air. Nah, buat wudu kan air mutlak syaratnya. Nah, wa min sama, dan dari karena itu lau tawaddoa, jikalau berwudu ia seseorang dan tidak menduga ia seseorang sesungguhnya air itu air mutlak. Nah, ada air satu ember, dilihat dia ada hijau warnanya, tapi dicium enggak bau. Nah, dia wuduk saja tanpa meyakini air sah untuk berwuduk. Sebelumnya seharusnya dia harus yakin ini air sah untuk wuduk, baru dia wuduk. Tapi dia ragu ini air sah atau enggak sah. Yang penting wuduk dulu dah. Nah, yang penting wuduk dulu. Batalah atau huruf batal bersucinya, wa in kana wa in bana mutlaqan, walaupun terbukti ia air itu air mutlak. Datang kawannya, saya pakai air kamu di ember tadi itu suci enggak ya? Suci lah, baru saya ambil mah. Kebuka enggak jilat anjing? Saya tutup tadi malam, baru saja saya buka. Alhamdulillah lah, saya pakai itu wuduk tadi. Tapi ketika wuduk dia menyangka, dia ragu-ragu ini suci atau enggak suci. Wuduknya sah atau enggak? Enggak suci, enggak sah. Kenapa? Walaupun realitanya air mutlak, tapi zonnya enggak ada. Li'annal madara fiha ala zannil mukallaf, karena sesungguhnya yang diperhitungkan padanya ibadah atas zon mukallaf. Karena sesungguhnya perhitungan madar artinya putaran pertimbangan atau titik perhitungan padanya ibadah berdasar kepada zon mukallaf. Itu bedanya akad sama ibadah. Ini pembahasan dari dua kali berarti ini. Khair. Coba buatkan satu contoh kasus seseorang menjual sesuatu lalu dia anggap jual belinya nggak cukup syarat. Ternyata cukup syarat. Coba antum buat satu kejadian, si penjual melakukan transaksi jual beli, dugaan dia ini jual beli nggak sah, nggak cukup syarat. Selesai jual beli diselidiki, ternyata syaratnya cukup. Apa contohnya kejadiannya itu? Itu mikirnya di mana? Contoh kasusnya boleh dilihat di dalam, boleh lihat di dalam kepala, boleh mereka-reka. Pokoknya buat sebuah rekayasa kejadian. Seseorang menjual barangnya, dia nganggap ini jual beli batal karena nggak cukup syarat. Ternyata setelah jual beli terjadi, alhamdulillah syaratnya cukup. Kira-kira contohnya seperti apa? Oke, mulai dari kanan. Ismail. Abu Bakar. Membayangkan aja, buat cerita-cerita. Yusuf. Rekayasa kejadian.
Nah, syarat sah jual beli apa diantaranya? Berkaitan dengan benda. Hah? Berkaitan dengan benda. Suci. Nah, salah satu syaratnya suci. Kalau hewan itu hewan yang halal dimakan dan bermanfaat. Kemudian orang itu pergi berburu, ditangkaplah dia seekor hewan yang kemarin kita lihat mirip seperti harimau. Apa namanya? Hah? Rubah. Rubah. Dia tangkap dia enggak tahu rubah itu apa? Buruk bentuknya. Buruk itu rubah. Bukan piyama. Bukan hainam. Hah? Haina. Itu kayak harimau. Nah, dia tangkap dia di hutan. Kemudian disembelih dia. Setelah sembelih, dipotong dia, dijual dia di pasar. Daging buruan. Bukannya daging hewan buruan, bukan daging buruan dibeli, bukan. Nah, dijual dia. Anggapan dia ini daging haram dimakan, nggak sah dijual. Kenapa uang dah? Nggak tahu tuh orang, bilang aja rusak. Supaya nggak bohong, bilang aja daging hewan buruan. Nah, daging hewan buruan dijual laris. Besok orang nanya lagi, masih ada nggak daging kemarin? Enak pada biasa yang lain. Daging apa itu? Adalah halal pokoknya. Dia ada bingung nih. Kayaknya saya jual hewan haram, nggak sah. Dia baca kitab Fathul Mu'in, ternyata hukumnya halal. Alhamdulillah halal ternyata. Itu salah satu contoh kasus dia menganggap menjual barang haram, ternyata barangnya halal. Contoh yang lain, Ismail, saya ada sepeda motor, mantu beli. Mau dibeli Ismail. Nah, salah satu syarat sah membeli barangnya harus dilihat. Saya beranggapan Ismail nggak tahu dan sepeda motor itu. Ternyata dia tahu. Selesai transaksi, kenapa antum mau beli tanpa lihat barang? Sudah tahu, saya sudah pernah saya pakai. Oh iya ya. Tadi anggapan saya, dia belum nggak pernah tahu. Berarti jual beli nggak cukup syarat. Setelah dijual, ternyata dia memang sudah tahu. Mana antum tahu? Kemarin diantar ke bengkel kan saya yang perbaiki. Oh iya, orang bengkel itu ternyata. Nah, itu salah satu contoh kasus ketika dia transaksi dianggap batal, dianggap pembelinya nggak tahu dengan barangnya, ternyata tahu. Dianggap yang dijual itu nggak boleh dijual, ternyata boleh. Maka hukum jual belinya sah, tidak ada masalah. Ma fi zannil mukallaf. Yang penting ma fi nafsil amri li'annal ibrata fil uqud bima fi nafsil amri. Wa syamila qauluna bi bai'in wa ghairihi, mencakup oleh kata-kata kami dengan jual atau selainnya jual. Ada tadi? Ada kalimat itu? Bai'in aw ghairihi. Nah, mencakuplah at-tazwija, mengawinkan, al-ibra'a, membebaskan, wa ghairahuma, dan selain keduanya. Jadi dia mondok jauh sekali, Yaman. Nah, dia berangkat mondok situ bersama adiknya, kemudian bersama kawan-kawannya. Kemudian kawannya melamar adiknya kepada dia. Nah, saya
menjadikan adikmu sebagai istri. Kamu setuju nggak? Setuju? Kapan kamu nikahkan saya dan dia? Sekarang, pagi Jumat nih. Nah, dinikahkanlah. Saya nikahkan adik saya kepada kamu dengan mahar 1 paket kitab Fathul Bari. Nah, saya terima nikahnya adikmu dengan mahar 1 paket atau 1 jilid, 1 set kitab Fathul Bari. Anggapan si kakak ini saya nikah nggak sah nih. Saya mau prank kawan aja. Nah, pura-pura aja. Kenapa? Karena bapak saya masih hidup. Jadi nggak sah nikahnya. Lepas akad nikah nanti saya bilang nggak sah. Bapak saya masih hidup. Oh, dapat informasi dia bapaknya meninggal 2 hari yang lalu. Nah, maka nikahnya jadi sah. Nah, jadi prank nih, jadi beneran. Itu menganggap satu akad yang dilakukan batal, ternyata memang dia jadi walinya, maka hukumnya sah juga yang lain. Nah, begitu juga kawan, kita punya hutang sama dia, tapi dia udah lupa. Nah, mana Ismail, kalau saya punya hutang sama antum bebaskan enggak di hutang? Katanya antum orang baik. Ya, berapapun hutang kamu saya bebasin. Betul nih? Betul, setuju? Setuju, oke. Anggapan Ismail dia memang kita nggak punya hutang, dia bebasin. Ternyata lihat catatan hutang 50 juta. Habisan untuk lagi. Lupa saya. Nah, apa hukum membebaskan? Sah. Kenapa? Karena ma fi nafsil amri, bukan ma fi zannil mukallaf. Kalau hutang catat. Kalau ada kawan yang kayak itu meminta bebasin, pikir dulu, jangan bebasin saja. Mau saya bebasin, tapi ceritain dulu berapa hutangnya. Nah, bukan ya sudah saya bebasin, nggak maafin, nggak ada apa-apa, bebas dunia akhirat, aman dia. Nah, odolnya diambil, sabunnya diambil, semuanya. Nih, ridho ya, semuanya yang hutang saya yang diambil, yang dicuri, yang apa, halalin ya, halal. Maka jadi halal. Walau abra'a min haqqin, jikalau membebaskan ia seseorang dari satu hak, dhannan annahu la haqqa lahu. Kenapa dibebaskan dari sebuah hak? Karena dia menganggap sesungguhnya tidak ada hak baginya seseorang. Dia bebaskan seseorang dari satu hak, dhannan, hal keadaan dia menganggap annahu la haqqa lahu, sesungguhnya tidak ada hak baginya orang tersebut terhadap orang yang dibebasin. Fabana lahu haq, maka terbukti baginya orang yang membebaskan ada hak. Dibuang maf'ul bihi-nya kepada orang yang dibebasin. Apa hukum pembebasan? Sahha 'alal mu'tamad, sah ia menurut pendapat yang kuat. Walau tasarrafa fi inkahin, maka jikalau bertindak ia seseorang dalam menikahkan, jikalau bertindak ia seseorang dalam menikahkan, fa in kana ma'al syakki fi wilayati nafsih, maka jika ada ia seseorang beserta keraguan-raguan di dalam perwalian dirinya, di dalam hak wilayah dirinya. Jika ada ia seseorang beserta ragu-ragu di dalam hak wilayah dirinya, fabana waliyan, maka terbukti dia itu adalah wali baginya wanita ketika itu, sahha, sah ia akad nikah. Kenapa sah? Pada dia ragu sah wali atau bukan ya.
enggak wali lah saya, karena bapak saya masih hidup, nikahkan saja. Ternyata betul dia adalah wali, maka nikahnya sah, karena yang diperhitungkan adalah bima fi nafsil amri, sesuatu yang ada pada diri urusan, dalam kurung realita. Titik. Wa syurita fi bai'in ribawiyin, dan disyaratkan pada jual beli ribawi. Maf'ul bihnya atau naifahnya nanti jauh di belakang. Sekarang masuk dulu kepada pembahasan bai' ribawi. Apa itu bai' ribawi? Wa huwa mahsurun fi syai', dan dianya bai' ribawi terbatas dalam dua hal saja. Bai' ribawi maksudnya jual beli kalau tidak cukup syarat menyebabkan terjadi riba. Itu mana bai' ribawi. Bai' ribawi adalah sebuah jual beli kalau tidak cukup syarat yang ditetapkan, maka dianggap riba. Jual beli seperti itu hanya ada pada dua jenis, hanya ada pada dua perkara. Pertama, mat'umin. Boleh bacanya mat'umin, boleh mat'umun. Kalau mat'umun, khabar dari ahaduhuma. Kalau mat'umin, badal dari syai'ain. Makanan. Contohnya burri, gandum, syair, tamar, kurma kering, zabib, kurma basah, milh, garam. Hari ini disebut dengan bumbu-bumbu. Aruz, beras, dzurrah, jagung, ful, kacang. Dan perkara yang kedua adalah naqdun. Apa itu naqdun? Ai dhahabun wa fiddatun, emas dan perak. Walau ghairu madrubaini, walaupun tidak dibentuk kedua-duanya, walaupun tidak dicetak kedua-duanya, dicetak dalam artian menjadi mata uang. Itu mana madrubain, tidak dicetak menjadi mata uang, dinar atau dirham. Mana contohnya emas perak yang tidak dicetak menjadi mata uang? Kahuliyin, seperti perhiasan. Watibrin, dan emas batang. Bijinsihi, dijual dengan jenisnya. Dijual dengan jenisnya. Apa maksud dijual dengan jenisnya? Kaburin biburin, seperti menjual gandum dengan harganya gandum. Zahabun bizahabin, menjual emas dengan emas. Nah, menjual emas dengan emas. Hal ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Jual beli emas dengan emas, yaitu seorang ibu-ibu punya cincin, dah dipakai 2-3 tahun, dah agak hitam warnanya, enggak kuning lagi. Kemudian bentuknya tidak lagi bundar. Nah, pergilah ibu-ibu itu ke mana? Tukang emas. Nih, tukar dengan cincin berat yang sama. Nah, pada saat itu terjadilah jual beli emas dengan emas. Kemudian pada hari Lebaran, tukar rupiah dengan rupiah. Kemudian di kampung-kampung soal bibit padi, tukar padi dengan padi. Itu mana jinsin bijinsih. Apa syaratnya? Syarat pertama hululun, naibul fa'il dari syurita. Hululun, tunai, li'iwadain, bagi dua barang yang ditukar. Tunai bagi kedua barang. Iwadain, dua iwad. Emas yang kita bawa ke tukang emas, kita kasihkan tunai. Pengganti dari emas yang kita terima tunai.
Rupiah yang kita berikan dalam pecahan ratusan ribu tunai, pecahan rupiah 10.000 kita terima tunai. Bibit padi yang kita hantarkan tunai. Bibit padi yang kita terima dari tempat kita menukar juga tunai. Itu syarat pertama. Syarat kedua, taqabudun qabla tafarruqin. Serah terima sebelum berpisah. Serah terima sebelum berpisah. Sebelum tukang emas meninggalkan majlis akad, sebelum kita meninggalkan kedai emas, kita yang punya barang sudah kita kasih ke dia, barang yang kita sudah terima darinya. Itu syaratnya. Walau taqabada al-ba'da sahafi faqat. Jikalau serah terima dua orang tersebut hanya sebahagian sahaja, sah ia jual beli padanya sebagian saja. Nah, dia nukar padi dengan padi, harus ditukar 10 kilo, tapi yang baru diserahkan 5 kilo, dia bawa 5 kilo. Maka yang sah yang 5 kilo itu saja. Yang 5 kilo yang akan nyusul menambah, itu buat akad baru. Itu hukumnya tidak sah. Untuk hal seperti ini, di tengah masyarakat kita tidak ada yang melanggar aturan. Maksudnya jarang yang melanggar aturan. Jarang sekali yang melanggar aturan. Pasti serah terima, ditungguin tuh di toko emas. Tapi syarat yang ketiga yang tidak cukup, mumatsalatun, sama banyak, bainal iwadain, antara dua yang saling ditukar, antara dua barang yang ditukar. Di sini melanggar syarat. Kenapa melanggar syarat? Karena orang yang membawa emas yang sudah rusak tadi, dia menambah pakai uang, namanya tukar tambah, terjadilah riba. Orang yang membawa pecahan ratusan ribu, diberikan 100.000, uang pecahan 10 cuman 98.000, 95.000, atau 100.000 dibeli 110.000. Naam, ditambah, tidak sama banyak. Maka terjadilah riba. Lalu bagaimana kata tukang emas? Masa saya harus nggak boleh nerima uang? Kan emas yang dia bawa kan udah jelek, perlu perawatan, perlu perbaikan. Sementara yang saya kasih emas bagus. Mana caranya? Dijual dulu emas rusak kita. Pak, berapa cincin ini? Kan timbang. Kurang segaris, udah lama dipakai. Total ini uangnya. Lepas itu baru cari emas lain, tambahkan uang kita ke uang penghasilan pembelian, baru beli lagi. Itu cara yang sah. Nah, kalau uang tadi, kalau uang recehan, uang pecahan, mau lebaran, apa caranya? Dua cara. Satu, tukar ke bank. Nah, dua, kasih THR 100.000. Kan nggak boleh ditukar kan? THR-nya 100.000. Kalau nggak 100.000, 50.000. Nggak perlu ditukar. Dua cara. Nah, 3 syarat. Yakinan, harus yakin. Bikailin fi mikyalin, dengan takaran pada yang ditakar. Wa waznin fi mauzunin, timbangan pada yang ditimbang. Takaran pada yang ditakar, timbangan pada yang ditimbang. Ini berlaku dengan zaman Nabi. Nah, dasarnya kepada
standar zaman Nabi. Kalau barang itu tidak ada di zaman Nabi seperti beras, maka ikut aturan setempat. Oke, di Kota Padang beli beras pakai apa? Nah, pakai kedua-duanya. Pakai timbang boleh, pakai liter boleh. Berarti kita bisa jual bebas. Nah, takaran yang takaran, timbangan yang timbangan. Tapi kalau jual beli maco, timbangan. Nah, maka harus ditimbang. Ismail jual beli teri dengan Safirullah. Nah, jual beli teri dengan teri. Maka terinya harus ditimbang atau ditakar? Tahu bedanya timbang sama ditakar? Itu teri ditimbang atau ditakar? Ditimbang. Nggak boleh ditakar. Sebeli secupak teri kamu dan secupak teri saya nggak boleh. Kenapa? Karena teri itu pakai timbangan, bukan pakai takaran. Jengkol timbangan. Itu termasuk mat'um, jual beli jengkol dengan jengkol. Akan terjadi riba kalau tidak cukup 3 syarat: tunai, syarat timah dan sama banyak. Samanya kita lihat dari mana? Samanya ikut standar ukurannya. Takaran dengan takaran, timbangan dengan timbangan. Kata ulama, apabila di tempat tersebut dipakai kedua-duanya, ada ditimbang juga, ada ditakar juga, mana yang mau kita pakai? Yang kita pakai adalah yang mayoritas orang pakai. Wazalika, dan demikian dasarnya karena sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fikih bukan berdasarkan inisiatif ulama, bukan kata-kata ulama, tapi itu adalah intisari dari hadis-hadis Rasul. Jangan kamu kira orang pakai mazhab itu ikut pendapat ulama, tapi ikut mazhab mananya mengikuti hadis Nabi menurut pemahaman ulama mazhab, yang pemahamannya justru lebih sempurna dari pemahaman kamu yang baru lahir kemarin. La tabi'uz zahabah, jangan kamu jual emas bidzahabi dengan emas. Walal warika bil wariki, jangan pula perak dengan perak. Walal burra bil burri, jangan pula gandum dengan gandum. Walas syaira bis syairi, jangan pula syair dengan syair. Walat tamra bit tamri, tidak juga tamar dengan tamar. Walal milha bil milhi, tidak juga boleh garam dengan garam. Illa, kecuali sawaan bisawain, sama banyak dengan sama banyak. Ainan bi ainin, tunai dengan tunai. Yadan biyadin, tangan dengan tangan. Maksud tangan dan tangan, serah terima dalam majlis akad. Nah, pertanyaan, berapa asnaf ribawi? Hah? Tinggal hitung: emas, perak, bur, syair, tamar, garam. 6 asnaf ribawi. Apakah hanya pada yang 6 itu saja ribawi? Tidak. Nah, tidak. Nah, maka ulama mengambil kesimpulan dari 6 hal itu. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengambil kesimpulan: emas, perak, gandum, syair, tamar, garam. Itu berarti ditimbang semuanya. Ditimbang. Perak ditimbang, gandum ditimbang, garam ditimbang, semuanya ditimbang.
maka setiap barang ditimbang ada baik ribawinya. Nah, jual beli paku dengan paku nggak boleh, harus sama banyak. Saya sudah kebeli paku triplek 1/4. Sebetulnya saya nggak perlu lagi paku triplek. Ismail perlu paku triplek karena dia mau buat lemari. Nah, saya nggak perlu. Kemudian lemari tidak ada. Dibuat tuh alat-alat lengkap. Aja abu desainnya, Safirullah donaturnya. Kemudian saya perlu paku tembok. Nah, saya perlu paku kayu panjang 2. Ismail perlu paku triplek. Nah, akhirnya 1/4 paku triplek harus dijual dengan 1/4 pula paku panjang 2. Harus sama timbangnya, 1/4 sama 1/4, walaupun nilai paku triplek lebih mahal. Kalau sampai setengah paku ditukar dengan 1/4 paku triplek, itu riba menurut mazhab Hanafi, karena dia mauzun. Itu sudut pandangnya, ditimbang. Kalau menurut Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak melihat ditimbang di situ. Beliau melihat adalah 2 hal. 1, emas perak, yang kedua bahan makanan. Nah, gandum, syair, tamar, garam itu apa itu? Makanan. Emas perak, mata uang. Berarti mata uang dan makanan. Akhirnya kalau paku dengan paku nggak ada masalah, semen dengan semen nggak masalah, kayu dengan kayu nggak ada masalah. Itu sudut pandang perbedaan 2 ulama mazhab. Nah, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, maka apabila berbeda ini asnaf, itu namanya asnaf, asnaf ribawi. Kalau ditanya asnaf ribawi, maka jawabannya adalah 6 yang ada di hadis itu. Tapi hukum bukan hanya pada 6. Hukum berkembang kepada benang merah yang ditarik oleh mazhab masing-masing. Imam Syafi'i menarik 2 hal, yaitu emas perak dan makanan. Itu yang kita baca pertama tadi, bi syai'aini fi syai'aini mat'umin wa naqdin. Nah, apabila berbeda ini asnaf, fa idza ikhtalafat hazil asnaf, maka apabila berbeda-beda ini asnaf, garam dengan gandum, syair dengan tamar, beras dengan jagung, fabi'u kaifa syi'tum, maka jual olehmu bagaimana saja kamu mau. Iza kana yadan biyadin, apabila ada ia itu tangan dengan tangan, artinya muqabadah, serah terima dalam majlis akad. Kalau serah terima dalam majlis akad, maknanya tunai. Berarti syaratnya cuman 2, tunai dan serah terima dalam majlis akad. Oke, apa bedanya kira-kira antara tunai dengan serah terima dalam majlis akad? Coba antum gambarkan satu kejadian, dia tunai tapi tidak terima dalam majlis akad. Tunai tapi tidak serah terima dalam majlis akad. Tapi kata Imam Rafi'i ke depan, kalau dibilang serah terima dalam majlis akad, itu sudah pasti tunai. Tapi yang tunai belum tentu serah terima dalam majlis akad. Bisa dibedakan? Contoh, Ihsan, ini kitab ini peninggalan Mbah Guru, saya jual ke antum 2 juta tunai.
Diam aja. Saya jual sama antum 2 juta tunai. Boleh kita 2 juta tunai. Oke. Mana uangnya? Ambil. Ntar dulu ya, saya ambil ke kamar dulu. Nah, diambil ke kamar, baru dikasih uangnya. Jual belinya tunai. Serah terima dalam majelis ada nggak? Nggak, orang udah pisah, baru serah terima. Nah, itu maknanya. Tapi kalau langsung serah terima dalam majelis, pasti tunai nggak? Pastilah tunai. Hutang, ini uangnya. Kok hutang kok langsung serahin uang? Kalau ada serah terima dalam majelis, pasti tunai. Nah, qala Imam Rafi'i wa min lazimihi al-hulul. Di antara kemestiannya ya dan biyadin, di antara kemestiannya serah terima dalam majelis yaitu tunai. Walaupun dalam hadis disebutkan satu syarat saja ya dan biyadin, tapi dari syarat itu akan terlahir lazimnya yaitu tunai. Maka disimpulkan jual beli dengan jenis berbeda syaratnya 2, tunai dan serah terima dalam majelis. Gak masalah, gak sama banyak. Kita beli emas 1 gram dengan perak 10 gram, gak ada masalah. Kita beli jagung 10 kilo dengan beras 20 kilo, gak apa-apa. Kita beli gandum 1 kilo dengan garam 50 kilo, gak apa-apa. Gak perlu sama banyak. Kenapa? Asnafnya sudah berbeda. Artinya ghaliban pada kebiasaan. Faya batulu bai'ur ribawi bijinsihi juzafan. Maka batallah jual beli ribawi, jual beli komponen yang ada unsur ribanya. Kalau tidak cukup syarat, maka batallah jual beli ribawi dengan jenisnya secara dionggok. Nah, secara ditumpuk. Secara ditumpuk. Nah, ini beras saya 1 tumpuk, bukan dalam karung, 1 tumpuk. Di pojok itu berasnya Ihsan 1 tumpuk. Saya lihat dah sama besar tumpuknya. Nah, kita jual beli. Hukumnya tidak sah. Nah, kenapa tidak sah? Karena sama banyaknya tidak pasti. Au ma'azani mumasalah, atau beserta diduga sama banyak. Nah, atau beserta diduga sama banyak. Dah dianggap, dah disangka sama banyak, tapi nggak pasti. Batal juga. Wa in kharajata sawaan, walaupun terbuktilah keduanya 2 tumpuk itu sama banyak. Walaupun terbuktilah keduanya 2 tumpuk itu sama banyak. Walaupun nanti setelah diliter sama banyak persis, tetap tidak sah. Sudah? Paham? Ada pertanyaan? Menurut kaidah yang tadi itu jangan riba wa tarfil uqudi bima fi nafsi amri. Nah, itu pertanyaan yang saya tunggu. Nah, kaidah kan tadi udah ngatur. Apa kaidahnya? Yannal ibrata fil uqudi ma fi nafsil amri. Karena yang dihitung dalam akad kan ma fi nafsil amri. Tadi akadnya nih setumpuk, itu setumpuk, anggapnya sama banyak. Terjadilah sebuah transaksi, terbukti sama banyak. Berarti nafsil amrinya sama banyak. Kok bilang batal? Nah, kenapa bilang batal? Kan kaidahnya sudah tadi. Dalam akad yang penting nafsil amri. Nafsil amri kan sudah sama banyak, berarti sah dong. Ini kok batal?
Jawab Abu. Antum kan nggak bertanya tadi. Kok nggak bertanya ya menjawab. Ismail jawab. Kenapa? Kenapa? Nah, karena di sini dalam jual beli ribawi itu bukan hanya dipandang lagi di sudut muamalah saja, tapi sudah merembes ke bab ibadah, yaitu menghindarkan diri dari perkara riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba mud'afan mudha'afa ad'afan mudha'afa. Wahai orang beriman, jangan makan riba. Nah, ini jual beli tidak ada unsur riba. Berarti di sana ada muamalah, memang akad masalahnya, tapi berat permasalahan syarat yang diatur di sini berkaitan dengan ibadah supaya tidak terlibat dengan praktek riba. Karena beratnya urusan riba, maka dalam hal ini dikecualikan kaidah yang tadi. Oke. Maka setiap kaidah ada pengecualiannya. Contoh, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan yang haram. Ketika seseorang terdampar, tidak ada yang dimakan kecuali yang ada hanya jasadnya seorang nabi. Boleh dimakan? Tidak boleh. Tubihul mahdzurat, itu nggak boleh lagi. Nah, kalau bab itu nggak boleh. Jadi kaidah memang kaidah berlaku secara am. Maka ada kaidah mengatakan ma min amman illa qad khussis. Tidak adalah dari kaidah yang umum, tidak adalah dalil yang umum kecuali ada pentakhsisannya. Maka di antara yang dikecualikan dari kaidah tadi, li'anna al-ibrata fil uqudi ma fi nafsil amri laysa ma fi dzannil mukallaf. Maka di sini walaupun sudah diduga sama banyak, terbukti sama banyak, kedua-duanya malah diduga sama banyak, terbukti sama banyak, tetap tidak boleh karena beratnya urusan riba. Nah, wasyurita fi bai'i ahadihima bighairi jinsihi, dan disyaratkan pada menjual salah satu kedua-duanya. Kemana pemilik domir? Lihat di dalam. Makanan dan mata uang, nakad. Dan disyaratkan pada menjual salah satu keduanya, mat'um dan nakad, bi ghairi jinsi, dengan selain jenisnya, wattahada fi illatir riba, dan sama kedua-duanya dalam ilat riba. Ilat riba itu yang tadi itu, nakad dan makanan. Contohnya burin dengan syair, emas dengan perak. Apa yang disyaratkan? Hululun wa taqabudun qabla tafarukin la mumasalatun. Syaratnya tunai, serah terima dalam majlis sebelum berpisah, tidak disyaratkan sama banyak. Faya batulu bai'ur ribawi bi ghairi jinsihi, maka batallah ribawi, maka batallah ribawi dengan selain jenisnya, illam yaqbidha fil majlis, jika tidak serah terima kedua-duanya
penjual dan pembeli di dalam majlis. Nah, bai' ribawi selain jenisnya, artinya gandum dengan syair, emas dan perak, hukumnya batal kalau tidak serah terima dalam majlis. Bal yahrumul bai'u fis suratain, akan tetapi bahkan haram jual beli. Anda masuk dalam bab ibadah itu, bahkan haram jual beli di dalam dua bentuk kejadian di atas, yaitu jual beli jenis sesama jenisnya atau jenis dengan lain jenisnya tetapi ilat ribanya sama. In ikhtalla syartun minas syurut, apabila hilang, apabila cedera satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan. Wattafaku, dan sepakat mereka ulama ala di atas, sesungguhnya jual beli bai' ribawi yang tidak cukup syarat minal kabair, dari dosa besar. Liwurudil la'ni, karena adanya kutukan, karena waridnya hadis atau dalil tentang kutukan bagi pemakan riba, bagi yang menugasinya, bagi yang menulisnya. Karena beratnya urusan riba tadi, maka tidak kita hitung, kita tidak bisa lindungi hukum ini dengan kaidah li'annal ibrata fil uqud ma fi nafsil amri wa ulima bima takarrara, dan diketahui dengan sesuatu yang telah tetap, yang sudah dibahas tadi, dah tetap, artinya dah tetap dalam pemahaman antum, sudah tetap dalam penjelasan sebelumnya. Annahu, sesungguhnya, lau bi'a ta'amun bi ghairihi, kalau dijual makanan dengan selain makanan, jikalau dijual makanan dengan selain makanan, mana contoh selain makanan? Nakdin, mata uang, saubin, pakaian, atau ghairu ta'amin bi ta'amin, dijual selain makanan dengan makanan. Kita beli makanan pakai uang, kita beli makanan pakai baju, atau kita beli baju pakai makanan. Lam yustarat syai'un minats tsalatsa, tidak disyaratkan satu pun dari tiga syarat tersebut. Boleh tunai, boleh hutang, boleh serah terima sebelum berpisah, boleh setelah terima setelah berpisah, boleh sama banyak, boleh enggak sama banyak. Fabi'u ma syi'tum, juallah sekehendak hatimu. Hukumnya sah dan tidak haram kalau sudah berbeda ilat ribanya. Titik. Kita akan masuk pada jual beli salam. Nah, sebelum masuk di situ, ada pertanyaan tentang bai' ribawi. I'ana, kitab I'anatul Talibin, maaf, kitab Fathul Mu'in, itu tidak terlalu memperbanyak pasal-pasal. Dia membahasnya secara bertali-tali. Nah, ini kan bertali ke depannya itu wasyurito. Tapi hakikatnya kalau antum lihat di kitab yang lain, faslun fi bai'is salam judulnya. Yang tadi faslun fi bai'i ribawi. Tapi kitab Fathul Mu'in dia manjang aja. Nah, padahal dah pindah masalah. Nah, bai' ribawi tadi ada masalah? Ada yang kurang jelas? Nah, kita lanjutkan bai' salam. Wasurito fi bai'in mausufin fi dhimmatin, dan disyaratkan pada jual beli, maaf, bai'i mausufin bukan bai'in, dan disyaratkan fi bai'i mausufin, menjual
barang yang disifati, barang yang disebutkan sifatnya. Dibelinya di mana? Fi dhimmatin, di dalam zimmah. Dijualnya di dalam zimmah. Fi mu'ta'ala kepada fi bai'in, bukan kepada mausufin. Seulang, disyaratkan pada jual, pada menjual mausuf, barang yang disebutkan sifatnya. Dijualnya di mana? Fi bai'in, dalam zimmah. Wa yuqalu lahu assalam, dikatakan baginya jual beli seperti itu akan salam. Itu namanya jual beli salam. Ma'as syurutil mazkurah, di samping atau beserta syarat-syarat yang telah disebutkan dalam jual beli ghairu ru'yah, yang barangnya tidak terlihat. Nah, syarat-syarat yang telah disebutkan pada jual beli yang barangnya tidak bisa, tidak terlihat ketika akad. Apa syaratnya? Qabdu ra'si malin muayyanin, mengqabat, menerima ra'sul mal, ra'sul mal yang ditentukan. Ini baik salam ini mesti antum kuasai istilahnya. Ra'sul mal. Apa itu ra'sul mal? Hah? Modal. Modal. Itu kalau usaha. Dalam baik salam, ra'sul mal itu adalah harga barang, uang pembelinya. Itu namanya ra'sul mal. Menerima ra'sul mal yang ditentukan, atau ra'sul malnya fi dhimmah, ra'sul malnya ditentukan atau ra'sul malnya fi dhimmah. Kemarin sudah kita bahas antara muayyan dengan fi dhimmah, antara muayyan dengan fi dhimmah. Coba buat ihsan, contohnya yang muayyan dan contoh fi dhimmah. Zimmah saya jual ke Abu, Abu saya jual pensil yang ada di dalam lemari saya. Oh iya, disebutkan saya jual pena pilot warnanya hitam. Ra'sul mal. Ra'sul mal apa? Harga. Harga. Harganya harus muayyan atau fi zimmah. Itu pensil itu harga atau bukan? Barang. Barang. Kita ra'sul mal barang. Apa? Harganya. Saya jual kitab ini. Ada gitu. Sibi subarasian. Astagfirullah. Apa contoh harga fi zimmah sama contoh harga muayyan? Dijual beli biasa aja dulu. Jual beli biasa. Harganya zimmah, harganya muayyan. Ismail. Rumah di Sekolah saya jual buku ini dengan harga 20.000 untuk uang yang ada di rumah. Itu namanya Ini zimmah. Yang muayyan saya
jual buku ini kepadamu dengan harga 20.000 uang. Itu kedua-duanya muayyan. Uangnya mana? Uang ini, uangnya mana? Uang di rumah kan udah muayyan itu. Muayyan namanya. Yang zimmah mana? Muayyan apa artinya? Ditentukan. Tadi antum udah tentukan uangnya belum? Sudah, yang di rumah sama yang di kantong kan sama, sudah ditentukan. Yang zimmah mana? Allah, saya jual buku ini dengan harga sekian. Jadi kalau zimmah tuh nggak tahu nilainya gitu. Jadi Safirullah bayar berapa? Sekian. Sekian itu berapa? Saya jual buku ini harga 20.000. Itu namanya zimmah. Nah, harganya berapa? 20.000. Mana 20.000-nya? Zimmah. Boleh 20.000 dalam ATM, boleh 20.000 di kantong, boleh 20.000 di dompet, boleh 20.000 di hutang sama yang lain. Yang penting 20.000 tanggung jawab saya. Nah, yang paling 20.000 kamu bayar apapun, yang dari mana saja nggak masalah. Itu namanya zimmah. Yang muayyan, saya jual kepada kamu buku ini dengan 20.000 yang dipegang itu. Uang baru. Ah, itu. Itu namanya muayyan. Oke, bisa? 20.000 yang mana? Itu. Yang dipegang tuh. Ah, itu namanya muayyan. Nah, beli Pak bukunya. Ini uangnya. Beli Pak bukunya. Ini uangnya. Itu namanya muayyan. Boleh ganti uang lain? Nggak boleh. Tapi kalau antum katakan saya beli buku Bapak harga 20.000, boleh uangnya di tangan, boleh uangnya di kantong, boleh uang yang mana-mana. Yang penting 20.000, tapi nggak ditentukan. Itu maknanya zimmah. Maka dalam jual beli salam, ra'sul mal itu boleh muayyan, boleh bidzimmah. Oke, sekarang contoh salam yang muayyan. Nah, nggak ada uang. Nah, ini jual beli yang muayyan ya, ra'sul malnya. Ini ra'sul mal, uang. Abu Bakar, saya salam sama antum, ini uang 2 juta rupiah pada benda yang disebutkan sifatnya, pada benda ini bla 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 bla. Nah, saya terima 2 hari lagi. Ini apa namanya? Ra'sul mal, uang untuk pembeli, bukan modal, uang untuk pembeli. Dan ini muayyan, 22 juta yang ini. Atau bizimmah, Abu, saya salam sama antum dengan uang 2 juta pada bendanya ini. Mana 2 jutanya? Nggak disebutkan, nggak ditentukan yang mana. Itu maknanya zimmah. Mau pakai muayyan atau pakai zimmah, yang penting ra'sul mal diserahkan fi majlisi khiyar. Nah, diserahkan di majlis khiyar, yaitu majlis akad. Disyaratkan menerima atau menyerahkan ra'sul mal, baik yang muayyan, contoh pertama yang saya contohkan, atau bizimmah, contoh yang kedua, harus diserahkan ra'sul mal dalam majlis khiyar. Apa itu majlis khiyar? Wahwa, dan dianya majlis khiyar adalah qablat tafarruqi min majlis akdi,
sebelum berpisah dari majlis akad. Wa in kana ra'sul mal manfaatan, walaupun adalah ra'sul malnya itu manfaat, bukan benda, tapi ra'sul malnya manfaat. Nah, ra'sul malnya manfaat, bukan benda. Bagaimana cara menyerahkan manfaat? Hah? Bagaimana cara menyerahkan manfaat? Wa innama yutasawwaru taslimul manfaati bi taslimil aini. Hanya saja bisa dibayangkan, bisa digambarkan menyerahkan manfaat dengan cara menyerahkan benda. Nah, ini salamnya sama siapa? Sama Ismail. Nah, saya baru saja buat rumah tepi sungai. Nah, contoh kasus. Contoh. Jadi saya mau salam sesuatu sama Ismail, mesan, bahasa kita pesan. Tapi harganya saya bayar bukan pakai uang, tapi pakai hak tinggal di rumah saya 1 tahun. Nah, Ismail, saya salam sama antum dengan bayaran, dengan harga tinggal gratis di rumah saya selama 1 tahun pada barang yang sifatnya bla 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 bla. Apa ra'sul malnya itu? Manfaat. Apa manfaatnya? Menempati rumah 1 tahun. Maka manfaat rumah itu harus diserahkan dalam majelis akad. Mana cara menyerahkan manfaat rumah? Bagaimana cara menyerahkan manfaat rumah? Dengan cara baca kitabnya, dengan cara menyerahkan ainnya. Maka dalam majelis akad saya harus serahkan anak kunci rumah. Itu caranya. Nah, contoh manfaat adalah darin rumah, hayawanin hewan. Titik. Dan menerimanya ra'sul mal, waradduhu, dan mengembalikannya ra'sul mal bagi muslim, walaupun untuk membayar hutangnya. Bagi muslim ilaih boleh menerimanya ra'sul mal dan mengembalikannya kembali kepada muslim, walaupun untuk melunasi hutangnya. Tadi kita diperkenalkan dengan satu istilah namanya ra'sul mal. Apa itu ra'sul mal? Harga daripada akad atau jual beli salam. Apa itu muslim ilaih? Boleh bagi muslim ilaih. Apa muslim ilaih? Muslim ilaih penjual. Nah, muslim ilaih itu penjual, orang tempat kita buat akad salam kepadanya. Itu namanya penjual. Dan bagi muslim pembeli. Nah, bagi muslim yaitu pembeli. Nah, di sini dikatakan bagi muslim ilaih sebagai penjual boleh terima ra'sul mal itu, setelah diterima diserahkan kembali kepada muslim untuk bayar hutang. Hukumnya boleh. Misalnya Safirullah berhutang sama Ihsan, enggak banyak, cuma 30 juta saja. Dia buka tambak udang di
pesisir. Modal 30 juta. Masa bayar sudah tiba, tapi dia minta tangguh. Kemudian ihsan, salam sama Safirullah, seperangkat alat tambak udang. Dia mau bikin tambak udang juga di Pariaman. Nah, dia kata ihsan, Safir, ini uang 30 juta rupiah, saya salam sama antum 1 paket seperangkat alat tambak udang. Nah, dengan mesinnya, dengan apanya, saya nggak tahu tuh tambak udang seperti apa. Apakah pakai teh atau pakai apa yang lain, nggak tahu. Yang jelas seperangkat alat tambak udang. Oke, kata Safirullah, saya pengalaman belinya. Nah, diterimalah uang 30 juta rupiah, harus serahkan dalam majelis akad. Safirullah siapa? Muslim ilaih. Ihsan 30 juta. Hah? Rasulullah itu bilang apa di? Rasulullah. Maka Safirullah bagi Muslim ilaih boleh terima uang 30 juta rupiah, waradduhu lil muslim, dikasihkan kembali kepada si muslim untuk apa? Andaini, untuk bayar hutang. Oke, nih uang 30 juta. Kok dikembaliin? Enggak, jadi mau akad salam saya? Mau. Akad salam kita udah selesai. Ini utang saya bayar. Nah, kamu beli pakai apa nanti? Pakai alat tambak udang. Saya ada panen 3 kali. Adalah tabungan, gampang itu. Nah, itu hukumnya sah. Apa maknanya sah? Kenapa sah dikembalikan? Karena ketika sudah terjadi akad salam tidak boleh digagalkan. Otomatis 30 juta sudah menjadi milik Muslim ilaih. Karena sudah menjadi miliknya, sudah diterima, maka boleh dia pergunakan bayar hutang. Urusan tambak udang seperangkat alat-alatnya itu nanti dia pikirkan lagi. Yang penting hari yang dijanjikan ada. Itu maknanya, itu makna daripada qobat, artinya sudah sah penerimaannya. Wa kaunu muslim fih dainan. Kemudian keadaan muslim fih itu berupa dain, hutang di zimmah, hutang pada zimmah. Nah, apa itu muslim fih? Apa muslim fih? Barang. Tadi kan sudah Rasul mal, muslim ilaih, muslim, muslim fih, barang. Nah, barangnya itu harus hutang fi zimmah. Halan kana au muajjalan, tunai ada ia muslim fih atau tempo. Nah, ini yang membuat pelajar fikih pening. Coba lihat bahasanya. Yang bisa menguraikan pembahasan ini dianggap lulus. Nah, dianggap lulus. Coba perhatikan keadaan muslim fih itu dainan, di mana? Zimmah. Tunai ada ia muslim fih atau hutang? Coba dijelaskan. Muslim fihnya hutang, tunai ada ia atau tempo? Coba dibuat contoh jual beli salam tunai dan muslim fihnya dainan fi zimmah. Udah makan bubur itu?
Bubur tepung apa kemarin? Peranci. Udah buat bubur belum? Maka dibuat. Lengket. Abu. Nah, kasusnya nggak beda sama contoh kita tadi muayyan dan zimmah. Nggak beda. Muslamfe itu harus fi zimmah, tidak boleh muayyan. Tidak boleh muayyan. Ini uang 100.000 rupiah. Saya salam pada kitab yang itu. Ini uang 100.000 rupiah. Saya salam sama Abu pada kitab yang itu. Enggak sah. Kenapa enggak sah? Muslamfe harus bidzimmah, enggak boleh main tunjuk. Nah, enggak boleh ditunjuk-tunjuk, enggak boleh ditentuin. Harus zimmah. Mana cara zimmah? Ya caranya kamu buat seorang penjual mengerti dengan barang yang kamu mau. Saya salam kepadamu satu set kitab tafsir Sawi, warnanya kuning, di bawahnya agak coklat-coklat, cetakan Darul Hadis Mesir, kertas dalamnya putih dengan harga 500.000. Saya terima. Saya terima. Sekarang itu namanya halan tunai. Saya terima 3 hari lagi, itu mananya muajjalan tempo. Nah, halan saya terima sekarang. Muajjalan saya terima 1 hari lagi atau seminggu lagi. Itu halan dan muajjalan. Tapi soal menentukan muslamfe nggak boleh main tunjuk. Saya salam sama kamu kitab yang itu, nggak boleh. Harus sebutin sifatnya. Itu makna kaunu muslamfe dainan fil dhimmah. Li'annahu alladhi wudi'a lahu lafzus salam. Karena sesungguhnya dain atau karena sesungguhnya zimmah itulah sesuatu yang diletakkan baginya lafaz salam. Kenapa jual beli itu namanya salam, Ismail? Kenapa jual beli itu namanya salam? Apakah karena uangnya? Apakah karena penjual pembelinya? Tidak. Tapi kenapa? Karena barangnya yang tidak ditunjuk langsung. Karena barangnya yang hanya disebutin sifat. Kalaulah barangnya kamu tunjuk langsung, nggak kamu sebutkan sifatnya, itu nggak sah salamnya. Asbab tidak ditunjuk barangnya, ditunjuk barangnya dengan cara menyebutkan sifat, itulah sebabnya dia dinamakan akad salam. Apa kata salam tadi? Bai'u syai' fil zimmah, menjual sesuatu mausuf di dalam zimmah, menjual barang yang disebutin sifatnya di dalam zimmah. Karena itulah namanya salam. Kalau kamu nggak sebutkan sifatnya langsung menunjuk barang, salam apa namanya? Rahasia kata-kata salam itu letaknya di situ, gara-gara barangnya nggak ditunjuk. Itu makna li'annahu alladhi wudi'a lahu lafzus salam. Karena sesungguhnya dain fi zimmah itulah sesuatu yang digunakan baginya lafaz salam. Sementara itunya yang kamu nggak ada, bagaimana mau dikatakan salam? Fa aslamtu ilaika alfan fi hadzal ain. Itu contohnya. Aku salam kepadamu 1000 pada benda ini. Salam apa namanya itu? Sudah disebut ini benda ini. Atau hadza fi hadza. Saya salam kepadamu
ini benda pada ini. Oke, kita asah kembali EQ-nya, karena fikih itu latihan kepala. Coba sebutkan perbedaan contoh antara aslamtu ilaika alfan fi hadzal ain au hadza fi hadza. Itu kan dua contoh itu. Au kan menunjukkan dua kejadian. Salam kepadamu 1000 pada ini benda, atau salam kepadamu 1000 pada ini benda, pada ini, pada ini, maaf, pada ini benda. Haza fi haza. Oke, saya kasih yang pertama saja. Antum pikirkan yang kedua. 6. Astagfirullah. Saya salam sama antum. Ini uang 200.000 rupiah pada ini kitab, pada itu kitab i'anah yang sudah mulai memudar warnanya. Lalu Safirullah, antum jawab. Hah? Saya nggak beli. Kenapa antum bilang saya jual? Nah, akad seperti itu sah nggak? Sah nggak? Kenapa nggak sah? Karena ditentukan. Saya salam kepadamu 2 juta, 1 juta rupiah pada itu kitab. Nggak sah. Kalau mau bagaimana caranya? Sebutkan sifat-sifatnya. Nah, yang mau saya minta dari antum contoh kejadian. Saya salam kepadamu alfan fi hadza, hadza fi hadza. Saya salam kepadamu 1000 ini pada ini. Ini pada ini. Itu contohnya apa? Oke. 6. Contohnya, Abu, saya salam sama antum uang senilai 200.000 rupiah pada beras Solo dengan berat 20 kg pada ini karung. Nah, pada ini karung. Beda sama yang tadi? Beda? Beda enggak? Fi haza sama haza fi haza? Beda. Apa bedanya? Kalau yang tadi ditunjuk bendanya. Kalau yang kedua tidak ditunjuk bendanya, tapi ditentukan dari mana benda itu diambil. Itu juga nggak sah. Nah, saya salam sama antum uang 200.000 rupiah pada beras Solo yang ini, nggak sah. Saya salam sama antum uang 200.000 rupiah pada beras Solo yang beratnya 20 kilo pada karung yang ini, itu juga tidak sah. Jadi tidak boleh kita tentukan barangnya atau di mana barang itu diambil. Itu makna haza fi haza. Laisa salaman. Tidaklah praktek itu dikatakan salam. Kenapa? Lintifa'is syarti, karena tidak cukup syarat.
Wala bai'an, tidak juga bisa dikatakan jual beli, karena barangnya sudah ditentukan tadi, berarti itu jual beli dong. Enggak juga. Kenapa enggak dikatakan jual beli? Likhtilali lafzi, karena tidak ada lafaznya jual beli. Walau qala, jikalau berkata ia seseorang, istaraitu minka thauban, aku beli dari kamu, aku beli dari kamu sauban, akan pakaian, sifatuhu atau sifatahu, boleh sifata, boleh sifatu, sifatnya pakaian kaza, begini. Nah, sifatnya kain begini, saya beli kepadamu pakaian ukurannya 2,5 meter, jenis bahan semi wool, ketebalan 3 mili, kemudian panjang lebarnya 1,5 meter, bukan lebar 1 meter, kemudian panjangnya 2,5 meter, warnanya abu-abu jiga, saya terima 2 hari lagi dengan ini uang dirham. Faqala, berkatalah si penjual atau muslim ilaih, bi'tuka, saya jual sama kamu. Akad tadi disebut, akad tadi disebut kana bai'an, adalah itu jual beli menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kenapa beliau katakan itu jual beli bukan salam? Nazran lil lafzi, karena melihat ke lafaz. Apa lafaznya tadi? Istaraitu, saya beli. Kila, pendapat kedua, itu bukan jual beli, itu namanya salam. Kenapa salam? Nazran lil makna, karena melihat kepada makna. Makna yang mana? Sifatahu kadza wa kadza, barangnya tidak ditunjuk tapi menyebutkan sifat-sifatnya. Itu kan ciri-ciri salam, itu namanya akad salam. Waqtarahu, memilih akannya pendapat oleh ulama muhakkik, memilih akannya pendapat oleh ulama muhakkik, sekelompok ulama muhakkik. Ulama muhakkik adalah ulama yang mempunyai kapasitas menetapkan hukum dengan dalil. Cukup, insyaallah kita ganti kitab lain.